Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Masih melanjutkan proyek yang kemarin, yaitu renovasi kamar di rumah saya. Kali ini adalah waktunya kita pasang untuk plafon PVC. Karena di video yang lalu kita sudah pasang untuk rangkanya, dan hari ini kita akan pasang plafon PVC. Dan plafon PVC yang akan saya gunakan ini adalah dari merek Elite Plafon. Sudah lama ya rekan-rekan ya saya menggunakan produk dari Elite Plafon ini. Semenjak saya belajar untuk pasang plafon model PVC, saya menggunakan merek dari Elite Plafon karena memang kualitas dari bahannya itu konsisten. Memang juga sekarang banyak sekali untuk merek-merek baru yang bermunculan ya rekan-rekan ya, dan biasanya harganya juga cenderung lebih murah. Sebenarnya untuk selisih harganya itu antara 1.000 sampai 2.000 rupiah per meter. Selisihnya nggak banyak, dan menurut saya kualitas bahan ini yang membedakan dari harganya. Sebaiknya sih kita menggunakan kualitas bahan yang lebih bagus ya rekan-rekan ya, seperti Elite Plafon ini. Di bagian connectingnya atau sambungannya dia akan lebih kuat. Saat kita skrup dia tidak rapuh. Saya akan tunjukkan ya rekan-rekan ya posisinya di mana yang biasanya menunjukkan kualitas sebuah plafon PVC itu bagus untuk bahannya. Sekarang kita turunkan dulu, saya akan tunjukkan. Nah, seperti ini rekan-rekan ya, untuk plafon PVC dari merek Elite ini sudah kita turunkan. Panjang totalnya adalah 4 meter per lembar ya rekan-rekan ya. Biasanya kalau dikirimnya sih menggunakan box kardus seperti ini. Untuk satu pak atau satu box ini isinya adalah 15 piece atau 15 lembar plafon. Panjangnya 4 meter dan ini adalah kode dari motifnya. Sekarang kita buka terlebih dahulu ya rekan-rekan ya, kita akan jelaskan lebih lanjut. Buat rekan-rekan mungkin yang tanya harga itu tergantung motif dan kota di mana kita beli ya rekan-rekan ya. Harganya kisaran antara 14.000 sampai 20.000-an itu per meter. Dan ini saya menggunakan dua motif ya. Ini pertama motif marmer, ini standar, dan yang kedua saya menggunakan motif premium. Ini model baru dan menurut saya ini bagus ya rekan-rekan ya. Kita akan lihat lebih dekat lagi rekan-rekan ya. Ini untuk motif marmernya. Ini model standar dari Elite Plafon. Ini dia mengkilap ya rekan-rekan ya, glossy, teksturnya glossy dan flat datar. Sedangkan untuk yang premium ini dia lebih bagus karena menurut saya ini teksturnya ada teksturnya, kemudian doff, tidak mengkilap. Dan kalau kita raba seperti ini rekan-rekan ya, ini tidak polos tapi ada teksturnya ya rekan-rekan ya, kelihatan lebih mewah sih menurut saya. Dan kalau kena cahaya lampu ini tidak mantul. Buat rekan-rekan yang nggak suka glossy ini cocok banget. Kemudian kita akan jelaskan untuk bahan yang menentukan kualitasnya ya rekan-rekan ya. Ini bagian tepi di sini rekan-rekan ya, yang bagian kita skrup. Ini kalau dari plafon Elite ini bahannya bagus rekan-rekan ya. Kalau kita skrup ini, kita skrup mentok, ini tidak pecah ataupun tidak rapuh dalam jangka waktu yang lama. Ini bagian tengahnya di sini, kalau kita tes seperti ini, kita tekan-tekan, ini tidak penyet ya rekan-rekan ya. Apa ya kalau penyet itu tidak pipih ya, jadi lebih kuat. Ini kalau bagian bawahnya ada segelnya juga, sekaligus untuk menentukan posisi yang awal saat kita masang plafon PVC ini, yang paling depan untuk yang ada segelnya. Kemudian untuk list plafonnya saya menggunakan dari Elite Plafon juga. Ini ada dua motif ya rekan-rekan ya yang akan kita gunakan. Ini yang pertama yang akan kita gunakan di bagian dinding bawah. Ini kode list plafonnya adalah 5L main B. Kemudian untuk bagian atasnya, untuk sikunya saya menggunakan kode list plafon 8 main B. Oke rekan-rekan, seperti itu untuk keterangannya. Sekarang kita langsung mulai saja untuk pemasangan plafonnya. Pertama kita akan ukur untuk kebutuhan list plafon bagian atas ya, yang 8 main B tadi. Kita ukur dari sudut kanan ke sudut kiri menggunakan meteran biasa seperti ini. Kemudian langsung kita akan potong untuk listnya. Kita ukur terlebih dahulu. Kemudian kita menggunakan penggaris siku seperti ini, langsung kita akan potong menggunakan gerinda tangan dengan mata cutting wheel. Oke, kemudian kita potong beberapa bahan ya rekan-rekan ya, totalnya kan ada 4 harusnya ya, karena setiap sisi. Oke, ini sudah terpotong sejumlah 4. Selanjutnya kita buat pola di bagian tepinya.
kita potong miring 45 derajat karena nanti untuk pertemuannya supaya bisa adu manis ya rekan-rekan ya. Jadi nanti hasilnya bisa bagus. Oke, kita potong miring menggunakan gerinda tangan juga. Oke, hasilnya seperti ini rekan-rekan ya, sudah terpotong miring 45 derajat. Sekarang langsung kita pasang saja di bagian atas pojok. Dan ini untuk pemasangannya tepat di bawah rangka pertama ya rekan-rekan ya. Sejajar dengan rangka pertama. Kita pasang dengan cara kita sekrup di bagian atas menggunakan sekrup gipsum panjangnya 1 inch saja rekan-rekan ya, nggak usah terlalu panjang. Ya, kita sekrup ke bagian atas di setiap pertemuannya. Dan ini kita sudah pasang 4 bidang di setiap sisinya ya rekan-rekan ya, sudah terpasang untuk list plafonnya semua. Kalau kita lihat dari dekat, untuk pemasangan sekrupnya seperti ini ya rekan-rekan ya, jarak sekrupnya kalau bisa semakin rapat semakin bagus. Baik, sekarang kita akan pasang untuk list yang bawah ya rekan-rekan ya. Kita ukur jaraknya ini 40 cm supaya nanti lebih bagus untuk menutup temboknya. Kemudian kita ukur jarak tembok ke tembok. Ini saya menggunakan meteran laser. Kemudian kita akan kerjakan untuk list yang kedua untuk bagian temboknya. Ini kita ukur, kemudian langsung kita potong menggunakan gerinda tangan. Oke, setelah itu kita potong miring juga ya rekan-rekan ya, 45 derajat supaya nanti pertemuannya bisa rapi. Untuk memotongnya saya menggunakan gunting saja rekan-rekan ya, karena ini profilnya mudah, tidak rumit ya, jadi menggunakan gunting pemotongannya juga bisa rapi. Oke, seperti ini hasilnya. Sekarang untuk pemasangannya saya siapkan menggunakan water pass atau level digital seperti ini ya rekan-rekan ya, supaya lebih cepat. Kita siapkan satu lokasi, nanti untuk 4 sisinya langsung ada garis hijau seperti ini, jadi lebih mudah dan lebih cepat nanti untuk pemasangannya. Oke, untuk pemasangan listnya kita siapkan lem sealant seperti ini ya rekan-rekan ya. Kita akan tempelkan list ini menggunakan lem sealant saja, tidak perlu dipaku. Jadi dikasih lem sealantnya di bagian belakang dari listnya seperti ini ya rekan-rekan ya. Setelah itu tinggal kita pasang, kita tempelkan di bagian tembok mengikuti garis laser yang sudah kita siapkan tadi. Kita pasang di atas lasernya ya rekan-rekan ya, di atas garis lasernya. Setelah pas tinggal kita tekan-tekan ke bagian temboknya supaya lemnya nanti benar-benar bisa rapat di bagian temboknya. Nah, supaya tidak geser saat lemnya belum kering, ini kita bantu menggunakan masking tape ya rekan-rekan ya, atau solasi kertas supaya nanti listnya sebelum kering nggak geser. Nah, seperti ini. Jadi kita kasih selotip kertas dulu. Selanjutnya kita kerjakan untuk bidang selanjutnya ya rekan-rekan ya. Kita tempelkan untuk listnya seperti yang pertama tadi. Oke rekan-rekan ya, seperti ini sudah terpasang untuk list bagian bawahnya mengelilingi dari keempat bidang. Sekarang kita ukur antara list atas dan list bawah. Ini sebagai acuan kita memotong plafon PVC-nya. Ini saya akan potong untuk motif marmer ini. Dan buat rekan-rekan yang belum tahu cara untuk memotong ini, mudah banget rekan-rekan ya. Tinggal kita menggunakan cutter seperti ini, pisau cutter, dan kita bantu menggunakan penggaris siku supaya potongannya bisa lurus. Tinggal kita garis menggunakan pisau cutter seperti ini beberapa kali saja. Setelah itu tinggal kita patahkan untuk plafon PVC-nya. Nah, seperti ini. Untuk hasil potongannya tentu saja sudah bisa rapi dan lurus ya. Jadi tidak perlu menggunakan mesin ataupun menggunakan power tool untuk memotong plafon PVC seperti ini. Jadi memang lebih praktis. Oke rekan-rekan, untuk pemasangannya jangan lupa yang ada segelnya ini terlebih dahulu ya.
Ini kita lepas untuk lapisan penutupnya plastik, dan ini sudah terlihat mengkilap ya rekan-rekan ya. Untuk pasangnya tinggal kita selipkan di salah satu listnya terlebih dahulu, baru kita geser ke tengah, dan setelah pas di tengah-tengah tinggal geser ke tepi seperti ini. Nah, kita geser sampai mentok di bagian paling kiri. Setelah pas tinggal kita sekrup bagian tepi atasnya menggunakan skrup gipsum di bagian listnya. Kemudian kita tinggal pasang untuk baris selanjutnya ya rekan-rekan ya. Ini untuk penyekrupannya modelnya seperti ini, kita sekrupkan di bagian listnya saja sudah kuat ya, karena ini tidak menahan beban. Setelah itu tinggal kita lanjutkan ya rekan-rekan ya untuk memasang baris selanjutnya dari plafon PVC. Ini simple banget rekan-rekan ya. Untuk pengaplikasian plafon PVC ini kita pun bisa pasang sendiri, tidak perlu tim yang banyak. Kita bisa pasang sendiri untuk plafon PVC ini. Oke, ini sudah terpasang satu bidang, sudah selesai, dan kita tinggal lanjutkan untuk bidang selanjutnya. Namun untuk pertemuan ini, pertemuan di bagian sudutnya ini kita potong terlebih dahulu ya rekan-rekan ya, supaya nanti bisa rapat dan tidak berongga. Ini bagian tepinya kita potong menggunakan cutter terlebih dahulu, supaya benar-benar bisa lurus dan kotak nanti ya untuk pertemuannya. Setelah itu tinggal kita pasang, kita geser seperti ini. Setelah itu tinggal kita sekrup dengan bagian atas, dan tinggal kita lanjutkan sampai selesai untuk pemasangan di semua bidangnya. Oke rekan-rekan ya, sudah terpasang semua. Untuk bidang tepinya mengelilingi dari 4 sisi ruangan ini. Jadi ini sudah menutup rongga yang belum diplester ya rekan-rekan ya. Jadi lebih praktis, nggak perlu plester-plester lagi. Oke, sekarang kita akan pasang untuk plafon bagian atasnya. Kita ukur terlebih dahulu, dan plafonnya saya menggunakan yang motif premium dari Elite Plafon ini. Baik, setelah kita potong, tinggal kita masukkan sisi kiri dulu atau kanan dulu, nggak apa-apa, terserah. Ini tinggal kita masukkan sisi kiri dulu, baru sisi kanan, kemudian tinggal kita luruskan dan tinggal kita dorong sampai mentok di sisi depan, masuk ke bagian list plafonnya. Ditekan-tekan ya rekan-rekan ya, didorong sampai rapat, kemudian langsung kita skrup menggunakan skrup gipsum. Untuk panjangnya sama ya, 1 inch ya, seperti ini. Kita skrup di setiap rangkanya. Selanjutnya tinggal kita pasang untuk baris selanjutnya. Walaupun panjang seperti ini, kita pasang sendiri masih bisa ya rekan-rekan ya, karena ini enteng. Dan untuk penyekrupannya seperti ini rekan-rekan ya, kita dorong kemudian kita skrup supaya rapat. Dan ini yang akan saya tunjukkan rekan-rekan ya. Kalau dari Elite Plafon ini, kalaupun kita skrup dengan kencang, ini tidak pecah untuk bagian plafon PVC-nya. Dan ini untuk jangka panjang juga tidak rapuh, karena kualitas bahannya bagus ya rekan-rekan ya. Jadi tidak takut ambrol nantinya. Oke rekan-rekan ya, kita lanjutkan sekarang untuk proses penyekrupan dan proses pemasangan baris selanjutnya dari plafon bagian atasnya. Kalau bagian atasnya ini modelnya adalah datar saja ya rekan-rekan ya, datar biasa, flat. Kalau mungkin rekan-rekan mau bikin yang variasi juga bisa, tinggal divariasikan saja. Nah seperti ini. Jadi ini tidak perlu teknik-teknik yang rumit, teknik-teknik yang khusus. Kita orang biasa pun bisa untuk memasang plafon PVC seperti ini ya rekan-rekan ya. Tidak perlu jam terbang tinggi, ini juga gampang untuk pemasangannya. Dan tentu saja bersih ya rekan-rekan ya. Kalau kita pasang gipsum gitu kan berdebu putih gitu kan, banyak kita harus amplas segala macam. Kalau plafon PVC seperti ini lebih rapi, lebih cepat, kita kerjanya juga bersih, tidak kotor-kotoran ya rekan-rekan ya. Oke, sudah mau selesai untuk baris terakhir. Dan jangan lupa rekan-rekan ya, kita siapkan untuk lampunya ya, jalur lampu di bagian tengah ini dan rangka di atasnya. Oke, seperti ini rekan-rekan ya.
Ini sudah terpasang semua, tinggal yang paling ujung itu masih ada rongga ya rekan-rekan ya. Ini harus kita tutup, dan ini memang tekniknya khusus untuk menutup bagian terakhir atau bagian paling tepi. Nah ini kalau kita dekatkan masih kelihatan sekitar 3 cm ya. Ini langkah untuk menutupnya adalah kita akan gunakan potongan saja rekan-rekan ya, nggak usah pakai yang panjang sayang. Kita ukur terlebih dahulu untuk rongganya ya. Dari ujung listnya kita ukur di bagian plafonnya. Jadi nanti kita tambah dengan ukuran 5 mm ya. Jadi rongganya tadi kita tambah 5 mm untuk memotong penutupnya. Ini kita potong ya rekan-rekan ya. Kita potong seperti ini, kemudian tinggal kita masukkan. Kita dorong mentok sampai masuk ke listnya. Setelah itu kita dorong ke bagian samping kanan supaya masuk ke list kanan. Nah kalau sudah masuk semua, tinggal kita tarik ke belakang rekan-rekan ya. Nah kita tarik seperti ini menggunakan tangan saja, nanti akan rapat dan tidak perlu disekrup. Ini sudah mengunci dan rapi tentunya rekan-rekan ya. Nah seperti ini rekan-rekan ya hasil akhirnya pemasangan plafon PVC dari merek Elite Plafon. Ini modelnya adalah sidewall. Jadi untuk dinding bagian tepinya ini kita tutup menggunakan plafon PVC juga, sehingga kita tidak perlu plester ulang saat kita menaikkan plafon. Tentunya ini akan menghemat biaya juga, menghemat tenaga juga, dan hasilnya juga rapi seperti ini. Ini sudah tertutup semua. Nanti di video selanjutnya kita akan finishing lagi untuk bagian lightingnya. Buat rekan-rekan yang tertarik untuk memasang plafon PVC khususnya dari merek Elite Plafon ini, rekan-rekan bisa cek saja di deskripsi video. Saya sertakan untuk link pembelian dan kontak person. Jika rekan-rekan mau tanya belinya di mana, harganya berapa, rekan-rekan bisa kontak di situ saja. Dan rekan-rekan yang bingung cari motif, rekan-rekan kunjungi saja websitenya Elite Plafon. Di sana rekan-rekan bisa simulasi perbandingan antara motif 1, motif 2, rekan-rekan bisa cek saja di sana. Rekan-rekan bisa pilih motifnya yang sesuai dengan pilihan rekan-rekan semua. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap bantu channel ini dengan cara klik subscribe. Yang suka dengan video ini silahkan klik like. Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian. Terima kasih dan tetap semangat.